Hai teman-teman, selamat datang di Berbagi Cerita bersama saya Yuyu dan Indra. Kali ini kita akan dengar cerita tentang olahraga. Kita panggil teman kita. Halo Hen. Halo. Apa kabar Mas? Baik-baik. Kamu gimana? Sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Iya. Lagi di mana Hen? Lagi kantor. Okay. Lama ya Hen nggak ketemu kita? Iya, lama banget. Lagi ketemu bulan lalu kan 2 bulan lalu itu. Ya, hampir 2 bulan lalu kayaknya waktu kita sama-sama di kantor ya. Iya benar. Ya. Jadi Hen ini teman-teman saya dan teman Yuyu. Kami sekantor di Balikpapan. Cuman bedanya dengan saya minimal, kalau saya ini kurang suka berolahraga, tapi Hen ini mirip sama Yuyu, dia suka berolahraga gitu ya. Iya, kurang lebih begitu. Lebihan di dia lah, lebihan di Hen. Olahraganya itu kalau aku nggak salah tahu ya, nanti dikoreksi aja, olahraganya Hen itu ada minimal 2. Yang pertama badminton, olahraga 100 juta orang Indonesia itu, plus anggar. Nah, anggar ini kan agak jarang-jarang. Nah, kita hari ini akan dengerin cerita Hen tentang bagaimana dia belajar kedua olahraga itu, anggar dan badminton. Hen, kalau badminton seperti kata Indra, 100 juta umat manusia Indonesia minimal ya. Main badminton. Aku enggak. Tapi kalau anggarnya agak spesial nih. Aku juga enggak. Kenapa kok memilih anggar? Kenapa anggar gitu ya? Sebenarnya sih dulu juga nggak tahu kalau ada olahraga anggar ini. Jadi sebenarnya kemarin itu ada tetangga aja yang ngajakin gitu. Mungkin dia lihat aku juga suka main bulu tangkis kan sebelumnya. Nah, karena mungkin dia lihat dari segi permainan anggar sama bulu tangkis kurang-kurang lebih lah permainan kaki dan tangan juga gitu kan. Nah jadi sehingga ditawarin lah, mau nggak ikut anggar? Gue bilang apa itu anggar? Akhirnya, nah dulu itu anggar pertama kali itu di Balikpapan itu latihannya itu di dom dulu. Jadi belum ada gedung sama sekali. Jadi memang cuma latihan di mana, bisa latihan di dom, bisa latihan di lapangan Merdeka. Jadi masih bebas gitu, nggak ada tempat. Nah itu saya diajakin, terus ditawarin, bilang mau ikut kah? Oke, mau ikut. Nah datanglah saya. Waktu latihannya di dom. Nah datang di dom ya mungkin anak-anaknya atletnya masih atlet muda semua karena belum familiar kan di Balikpapan. Karena setahu saya. Tunggu Hen. Kamu tadi cerita kemarin dulu sama waktu itu. Kapan sebenarnya? Kapan kamu memulai olahraga anggar itu tahun berapa? Berapa tahun yang lalu lah? Tahun berapa? 2009. Oke. Nah, 2009 aku sudah mulai kenal anggar. Itu ya pas 2009. Jadi cukup lama lah. 2009 itu kamu mulai tadi latihan-latihan di dom, terus ada anak-anaknya yang ikut biasanya masih kecil gitu ya? Ya. Ada pelatihnya juga berarti? Ada pelatihnya. Jadi waktu itu pelatihnya baru 1. Nah kebetulan dia pelopornya juga untuk dari si anggar mungkin ya. Karena yang saya kenal pertama kali beliau gitu, Mbak Endang. Nah jadi cuma dia ngelatih. Nah jadi ada beberapa anak-anak yang masih baru dan juga ada beberapa yang sudah dewasa yang mungkin sudah lebih lama dari saya latihan gitu. Nah, saya ikut join lah di situ. Saya join di situ, mulailah ikut latihan-latihan permulaan bagaimana melangkah kakinya kan agak beda sedikit tuh. Nah, jadi walaupun ada basic untuk step-step bulu tangkis, tapi ada aku tersendiri lah untuk anggarnya gitu. Nah itu mulai belajar lah. Nah pas sudah mulai masuk di anggar, nah baru searching nggak cari tahu apa sih itu anggar. Nah akhirnya udah tahu. Nah di anggar itu sendiri kita punya 3 senjata. Nah itu salah satu yang senjata yang di background saya itu kalau kita bilang bahasa Indonesia degen, kalau internasionalnya EP. Nah itu tiap pedang itu kan kita ditusuk tuh, ada ditusuk, ada dipukul. Nah kalau untuk yang EP, jadi ada 3 nih, saya sebutin dulu. Yang pertama itu ada EP, kemudian 2 sabel kalau bahasa Indonesia, tapi kalau di
di internasional biasanya cyber gitu lah, cyber gitu. Terus yang ketiga foil. Nah, kalau yang EP sama foil itu tusuk. Kalau floret itu apa ya? Foil itu kurang lebih sama kayak yang EP ini, cuman sasaran tembaknya yang diperkecil. Nah, kalau EP itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kalau ditusuk poin. Nah, kalau foil dia cuma area badan saja. Badan, tangan enggak, dari pinggul ke bawah enggak. Nah, jadi memang sasarannya cuma kecil, cuma sekedar badan. Nah, terus kalau yang cyber itu dipukul, pak gitu kayak bulu tangkis lah, kayak mau smash ataupun backhand lah gitu. Juga. Kalau di cyber dia atau di sabel dia sasarannya di tangan sama badan, sama kepala. Tangan, badan, kepala, oke. Ya, itu bedanya untuk 3 pedang itu. Nah, kalau perlengkapannya itu seperti yang ada di gambar saya itu ada helmnya, terus baju pelindungnya itu lumayan cukup tebal lah ya. Jadi masih aman lah, kecuali memang kita mainnya kasar gitu ya. Karena waktu latihan juga pun pas sudah mulai tahu teknik dan segala macam, kadang kalau sudah emosi dan segala macam, wah biru-biru juga badan tuh ditusuk itu. Waktu kalau latihan udah pakai kostum gitu nggak, Hen? Kalau kita untuk latihan sendiri, kalau bukan latihan sparring ya, kita nggak pakai. Kita cuma pakai masker aja atau pelindung kepala itu namanya masker kita bilang, terus pedang sama sarung tangannya. Nah, yang di background-nya itu. Pakai sarung tangan karena kita cuma untuk latihan serang di tangan. Jadi kan karena kan posisinya kan kalau kita EP itu kan sasaran serangnya kan semua badan tuh. Nah, tapi yang paling utama kita harus serang titik serangan di tangan. Jadi kita latihan tuh serang atas ini, bawah sini, sini, di sini. Nah, itu titik serang yang kita pelajari kalau awal-awal untuk pedang-pedang. Nanti baru belajar lipatan, dilipat keluar, lipat ke dalam, nah itu. Jadi ada hitungannya lah istilahnya. Serang 1, serang 2, serang 3, serang 4, serang 5, serang 6, serang 7, serang 8. Susah ya? Nah, itu jadi iya susah sih. Kamu kalau udah sabel, udah degen, itu bisa ganti-ganti atau udah itu aja terus? Kebetulan kemarin fokusnya di degen, di EP itu. Jadi memang satu atlet itu cuma khusus satu aja, satu kategori pedang. Kebetulan kemarin fokusnya memang di EP. Itu latihannya selain apa tadi, footwork ya, latihan kaki gitu, latihan apa lagi, Hen? Tangan. Ketangkasan. Latihan tangan fisik juga perlu ya, berarti tetap perlu fisik juga nggak? Ya, salah satu fisik juga, kita jogging juga. Jadi kita waktu itu latihan, setelah ikut ya, kita ada dikasih beberapa program sama pelatih itu, yang pertama fisik, kemudian latih tanding, sama private practice gitu. Jadi pas kalau dari Senin sampai Sabtu itu kita latihan. Senin itu dulu ya, waktu saya masih rajin-rajin ikut ya, Senin itu kita latihan fisik, Rabu kita latihan serangan, private practice itu, kemudian Jumatnya kita tanding sparring gitu, latihan sparring. Nah itu yang paling kita tunggu-tunggu sebenarnya yang latihan sparring daripada fisiknya, karena lumayan juga itu. Dulu suruh lari dom itu sampai 25 kali non-stop. Itu kalau nggak kuat, ngap, sudah ngos-ngosan, kadang diikutin dari pelatih di belakang naik motor, lari. Kalau main latihan fisik kayak gitu, aduh, bilang. Kalau alatnya sama bajunya di ini nggak? Alat sama bajunya dipinjemin berarti atau disediain? Ya, jadi kita di sana istilahnya cuma bawa badan lah. Karena kan ini kan masih belum terlalu familiar ya di Balikpapan. Mungkin juga bisa dibilang di Indonesia gitu. Jadi masih sedikit peminatnya. Nah, semua itu perlengkapan disiapin sama pengurus IKASI lah istilahnya. IKASI itu adalah Ikatan Anggar seluruh Indonesia. Oke. Nah, dia yang profesional alat-alatnya. Oke. Nah, si Hans ini kan dia
suka main anggar, tapi nggak sekedar hobi, karena dia juga udah ikut turnamen, apa kejuaraan istilahnya. Ya, jadi dulu waktu awal-awal itu pas 2009-an, latihan 6 bulan tuh sempat juga langsung diterjunin ke kompetisi gitu sama pelatih. Tapi masih tingkat provinsi ya waktu itu, memang masih baru belajar. Tapi untuk saat ini, sampai saat ini yang terbaik sih baru sampai di tingkat provinsi, pekan olahraga provinsi di Samarinda waktu itu. Ya lumayan dapat medali perunggu ya. Memang kan saya hitungan baru 2014 waktu itu saya ikut, kan saya gabung 2009 gitu kan. Nah dari 2009 sampai 14 itu enggak terus-terusan selama 5 tahun ya, 5 tahun itu latihan terus enggak, karena kan sempat kerja apa segala macam. Jadi ya bolong-bolong lah. Itu dikasih kesempatan lah untuk ikut wakilin Balikpapan di Porprov itu. Jadi istilahnya newbie lah gitu. Nah orang-orang kan nggak tahu tuh tipikal main saya seperti apa. Jadi banyak ketip, apalagi saya kidal kan, pemain kiri. Jadi banyak yang kurang tahu gaya serangan seperti apa. Ya karena faktor itu juga jadi laki buat saya, udah tembus lah sampai 4 besar. Akhirnya dapat perunggu gitu. Keren. Tapi setelah itu terus masih diterusin atau jadi udah mulai enggak? Setelah Porprov sih masih, karena terakhir saya ikut itu 2018 Porprov di Samarinda juga. Cuman memang waktu itu apa ya istilahnya, kita waktu itu kekurangan pemain untuk EP sendiri. Nah jadi saya diminta sama pelatih, ayo latihan lagi. Nah itu preparation cuma 6 bulan gitu. Kalau yang lain sudah 2 tahun, setahun ke belakang latihan, saya cuma 6 bulan gitu. Ya memang sih nggak sampai di kasta tertingginya gitu. Ya cuma sampai 8 besar, tapi ya lumayan lah. Ada usaha ada nilai tersendiri lah, masih bisa 8 besar gitu. Karena ketemu pemain-pemain muda semua yang punya speed endurance yang luar biasa. Nah kita jarang latihan. Kan kalau pas lagi tanding itu kan pakai masker itu napasnya susah nggak sih? Enggak sih. Jadi maskernya itu memang kayak helm biasa gitu, helm biasa. Nah di depan itu ada penutupnya, itu bolong-bolong. Nah itu wire itu. Nah itu jadi kita masih bernapas masih enak lah, masih enak. Nah terus terus. Ya masker itu kalau untuk di sisi EP sendiri, karena kan kita kan di mana aja serangan tuh poin gitu kan ya. Yang bahayanya kalau pas maskernya sudah nggak dirawat, udah karatan ya, diserang muka, itu bisa tembus itu. Aduh. Tapi kalau maskernya itu nggak dirawat. Kalau kita kan sampai sekarang saat ini masker yang dari 2009 sampai sekarang kita rawat semua. Satu lagi yang tanya, itu kalau pas lagi tanding itu kan kayak di setiap pemainnya itu kayak ada tali ya. Jadi aku itu tuh listrik, bukan ya? Oh betul. Betul. Ya, jadi nanti itu dari kabel listrik itu nanti akan tersambung di pedang kita. Nah, dari pedang kita itu nanti di ujungnya itu dipasang kayak semacam spring, yang mana nanti kalau springnya ketekan, dia akan kasih respon ke looper kita, nanti langsung bunyi, tit gitu kalau kena badan. Dia kena badan, kalau dia kesentuh gini ya, tet bunyi sudah. Tekan tet bunyi gitu. Tapi kalau bersamaan dia sama-sama nyala. Tapi kalau untuk beberapa pedang kayak foil sama sabel itu kalau dia sama-sama nggak nyala dua-dua. Jadi lihat siapa yang cepat masuk. Nah itu yang dapat poin gitu. Jadi agak. Poinnya berapa sih, En? Poinnya berapa menangnya? Kita poinnya sampai 15. Oh, cepet-cepetan sampai 15 berarti? Ya, semua pedang sampai 15 poin. Tapi itu ada di batasan waktu sih, kalau salah 3 menit. 3 menit. Untuk 2 babak. Ya 3 menit pertama sama 3 menit kedua. Tapi kalau misalnya di menit pertama, 3 menit pertama sudah sampai 15, ya selesai. Oke. Terus kalau 14 sama, tetap lanjut 15? Tetap. Sampai ada yang 15. Nggak ada jus gitu kecuali, ya?
Enggak. Nah, Kecuali ada satu lagi. Soal jus itu akan kita bicarain di segmen berikutnya. Soal badminton. Oke? Oke ya. Oke Hen, tadi udah cerita soal olahraga kamu yang pertama, yang anggar. Nah, setahu aku ini di tempat kami bekerja itu ada nggak banyak lah orang yang bisa badminton. Ya, Hen ini kurang lebih sama lah levelnya sama aku lah ya. Jadi aku agak kaget tuh ketika aku main badminton, kok ada yang levelnya mirip-mirip aku nih, siapa nih? Oh ternyata Hen ternyata dia bisa badminton. Nah, boleh nggak Hen kamu cerita mulai kapan kamu belajar badminton? Apakah dari kecil kayak aku atau dari kapan gitu? Kamu mulai belajar, terus belajarnya gimana? Soalnya aku lihat tuh pukulannya Hen itu efisien sekali gitu. Ya kurang lebih kayak aku lah. Ya, jadi mungkin Hen bisa cerita kapan mulai belajar, yang ngajarin siapa, terus kalau misalnya pernah menang apa juga boleh diceritain. Iya, jadi untuk bulu tangkis sendiri itu saya sebenarnya dari kecil sih, sebenarnya dari umur ya 5-6 tahun lah, karena memang turun-temurun dari keluarga juga semua suka main bulu tangkis gitu. Dari opa saya di Manado itu punya lapangan sendiri untuk anak-anaknya gitu, papa saya gitu kan ya. Jadi ya turunlah akhirnya ke bapak saya, waktu itu diajak aja, bapak saya main bulu tangkis diajak, ayo ikut dah, oke. Ikut aja nontonin, walau cuma nonton tidur-tiduran di kursi, lihat-lihat gitu ya sampai jam 12 malam ya ikut aja sekedar ikut. Tapi untuk sampai benar-benar ikut main itu mungkin sekitar kelas 5 SD kalau nggak salah. Baru benar-benar niat. Nah, itu langsung dimasukin di klub. Nah, klubnya itu Evindo. Masuk klub Evindo ya mungkin karena masih juga ya belum terlalu antusias dengan bulu tangkis, jadi ya masih timbul tenggelam lah niatnya untuk main bulu tangkis. Nah, terus yang ajarin itu ya pertama memang dari papa yang ajarin untuk main, baru ya coba-coba terjun dengan teman-temannya papa main ya, walaupun dijadikan bulan-bulanan yang penting main lah gitu, yang penting tahu lah gitu, ikutin klub sudah sampai mungkin intensnya itu saya latihan terus pas di SMA. Sorry. SMP, karena waktu itu SMP saya sempat bela sekolah untuk ada kejuaraan antar SMP bulu tangkis. Nah, di SMP sampai sekarang lah. Gitu. Tapi kalau ditanya untuk prestasi, sebenarnya kalau di bulu tangkis sendiri nggak terlalu hebat-hebat banget lah, karena masih banyak orang yang hebat-hebat di luar. Karena waktu itu saya cuma ikut klub itu nggak sampai hitungan tahun lah. Jadi lucunya itu saya ikut klub di bulu tangkis di Balikpapan itu sampai ada 3 klub. Tapi itu nggak lama semua. Cuma sekitar 6-9 bulan sudah out ya, karena sekolah lah, karena selesai sekolah waktu itu kerja, jadi nggak diseriusin. Jadi jatuhnya sekarang itu ya hobi aja gitu, untuk main dan segala macam ya, walaupun dari hobi itu ya bisa juga ikut kompetisi, kadang di level tingkat kota Balikpapan juga, kadang juga ada yang antar gereja dan segala macam lah. Ya sempat ikut lah, ya dapat beberapa kali juara juga sempat gitu ya. Juara apa nih Hen? Waktu itu terakhir sih karena antar gereja waktu itu saya juara 3, waktu itu juara 3 antar gereja. Terus kalau yang umum, masih antar gereja juga, beregu juga juara 3. Kalau yang umum masih belum sih, karena waktu itu kan cuma sekedar hobi juga, ya nggak terlalu serius banget lah. Tapi memang masih main lah untuk cari-cari keringat. Oh sama itu Migas Cup kantor. Nah itu bela kantor untuk pertama kalinya dapat juara 3 juga. Walaupun ada sejarah-sejarah di belakang, mereka sudah pernah juara 1. Ya mungkin aku rezekinya juara 3 dulu. Itu di Jakarta. Kebetulan waktu di sini. Waktu itu bikinnya di sini. Migas Cup-nya. Tahun lalu kalau nggak salah. Oke. 2020 awal. 2019 ya. Terus kan 2020. Sebelum pandemi pokoknya. 2019 dong, Hen. 2020 ya pandemi ya.
2020. Awal 2020. Februari. Ya. Hand spesialis juara 3 ya dari tadi. Kira-kira begitu. Belum dikasih 1 ya. Kita doain ya. Amin. Kamu punya ini nggak, punya pemain favorit nggak kalau badminton? Pemain favorit, kalau untuk bulu tangkis sama sih, saya seperti anak-anak yang dulu-dulu punya idola itu Taufik Hidayat. Kenapa Taufik Hidayat, Hen? Kenapa nggak pemain-pemain lain yang mungkin sama-sama kidal gitu atau siapalah gitu? Ya sebenarnya banyak aja sih yang saya idolakan untuk pemain-pemain bulu tangkis, terutama ada pemain kidal lah gitu. Sebut saja Fu Haifeng gitu kan ya, Tan Bon Hyong itu ada. Cuma kenapa Taufik Hidayat? Ya karena ada spesialisasi lah istilahnya. Kespesialan dari Taufik Hidayat itu dia jago di backhand smash. Backhand smash-nya itu luar biasa kenceng lah, hampir mendekati forehand. Jadi orang-orang kadang-kadang khawatir kalau kasih bola backhand dia itu entah mau di backhand smash atau di placing atau diapain lah. Itu spesial banget lah, legend banget lah Taufik Hidayat. Dimanapun kita berada, kalau ditanya legend bulu tangkis pasti ada nama beliau. Oke, Hen, tadi udah cerita soal Anggar, ya kan? Ternyata Anggar udah berprestasi sampai mewakili kota untuk ke Porprov ya. Terus juga udah cerita soal badminton. Badminton mungkin tidak sampai kemana, tapi lumayan karena tadi spesialisasi juara 3 tadi kan. Tapi lumayan juga. Dan Hen ini, Yuyu backhand smash-nya Hen ini lumayan juga. Jadi hasil latihan yang saya berikan ke dia itu lumayan dapat lah. Nah, aku pengen tanya nih, dari olahraga-olahraga yang Hen geluti itu, menurut Hen, apa sih manfaatnya gitu? Ada nggak sih selama ini menggeluti 2 olahraga ini dengan cukup intens dan cukup serius? Ada nggak manfaatnya buat Hen? Manfaat kalau di olahraga banyak sih sebenarnya ya untuk manfaat dari olahraga sendiri gitu. Yang pertama sehat pasti iya gitu. Karena kita kan olahraga, keluar keringat, kardio tinggi kan lumayan tuh buang-buang lemak ya kan, turun kolesterol, pasti sehat lah istilahnya. Kemudian karena kita sudah olahraga, kemudian olahraga kita diaplikasikan juga, kita ikut pertandingan gitu kan, sehingga latihlah mental kita gitu, terlatih mental kita, ketemu dengan lawan, bagaimana cara mengalahkannya, bagaimana kita bermain dengan baik, ya itu salah satu pembentukan mental buat kita gitu. Jadi nggak pernah takut untuk ketemu tantangan-tantangan baru di depan kita. Kemudian selain itu juga ya teman bisa punya teman banyak, teman baru apalagi di Anggar gitu kan ya. Jadi kita bisa kenal teman baru yang biasanya cuma di lingkup komunitas bulu tangkis, nah ini bisa ketemu dengan teman-teman di Anggar gitu. Nah, buat teman-teman yang nonton, kalau misalnya mau tahu Anggar seperti apa, saya mau promosi nih buat IKASI Balikpapan ini, supaya makin banyak, karena di Balikpapan itu cuma 1 klub Anggar di Balikpapan. Nah, itu ada klub Anggar Balikpapan. Nah, kita latihannya itu di gedung tenis indoor di BJBJ. Nah, jadi kalau teman-teman lagi mau jogging di sana, kemudian lihat kita latihannya di atas gedungnya, di gedung hall utama, main hall-nya itu, kita ada latihan di pinggirnya situ, ada lihat baju putih pakai masker, helm gitu. Nah itu Anggar itu. Nah, mungkin teman-teman punya ketertarikan di Anggar karena nggak susah Anggar itu, nggak susah. Asik, cenderung asik sih kalau untuk latihan Anggar. Jadi kalau yang mau ikut, yang mau join atau mau pelajari, anak-anaknya mungkin yang mau dilatih untuk ketangkasan dan segala macam, mungkin bisa ikut di Anggar gitu, salah satunya. Kira-kira gitu. Oke, Hen, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbagi-bagi cerita bersama kami di sini. Semoga teman-teman yang menonton bisa yang tertarik, atau saudaranya, temannya, atau siapapun yang tertarik untuk mau mencoba Anggar, menggiatkan olahraga Anggar yang ada di Balikpapan, bisa main-main ke di tenis stadium di BJBJ kalau di Balikpapan. Kalau yang tidak di Balikpapan boleh dicari di tempat terdekat di kotanya, di kota masing-masing. Itu saja atas nama berbagi cerita. Hen, sekali lagi terima kasih, semoga sehat-sehat. Sukses terus
Sampai jumpa. Bye.